jaga, gue ambil di situ center. Gue penasaran nih, coba gue ke kebun gue senterin, nggak ada apa-apa. Cuman suara itu makin santer bang. Pada akhirnya gue maju, gue beranikan diri. Terus gue ngeliat sosok anak kecil lagi jongkok di tempat sampah pembuangan limbah tuh, plastik-plastik. Itu lagi ngorekin sampah, lagi ngaur-ngaurin, lempar-lemparin, minggir-minggirin plastik trash bag yang gede. Gue jalan ke dapur, perasaan gue nggak enak gitu kan. Gue center nih. Pas gue center di pintu kaca yang tadi gue bilang tuh, pintu belakang, kan pintu kaca 2 gitu kan. Nah itu pas gue center ke dalam ruangan, itu sosok Gondoruo diri bang, gede tinggi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini. Yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini lagi-lagi seperti biasa, di samping gue ini udah ada seorang narasumber. Narasumber gue ini yaitu seorang yang berprofesi sebagai security penjaga malam di ruko angker di sekitaran wilayah Bekasi. Narasumber gue ini mengalami kejadian-kejadian mistis nih ketika menjaga malam di ruko tersebut. Jadi nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumber gue aja yang menceritakan kejadian-kejadian mistis apa aja yang dialaminya. Jadi langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Silmi. Oke, Bang Aris. Kabar sehat Bang Silmi? Alhamdulillah Bang Aris, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi kali ini Bang Silmi mau menceritakan pengalaman horornya nih pada saat jaga malam nih Bang ya, sebagai security. Betul Bang. Ruko di daerah Bekasi nih. Di daerah kawasan Bekasi. Kawasan Bekasi ya. Boleh sedikitnya dulu nih Bang. Kira-kira ngalamin banyak kejadian mistis apa aja nih Bang Silmi? Ya waktu awal-awal gua baru ya di situ, itu dekat-dekat menjelang Covid tuh Bang. Iya. Nah, itu gua 2 tahun di situ gua nganggur. Nah, jadi temen nawarin, akhirnya gue masuk ke situ jadi security. Nah di situ sip-sipan tuh, jaga pagi juga, jaga malam juga, karena ada 3 security selain gue. Nah dari awal gue kerja masih biasa-biasa ya Bang. Pas kisaran gue hampir setengah bulan gue kerja waktu itu. Nah itu gue ditemukan lah ya, bisa dibilang mungkin hari apes gue kali ya. Itu sosok anak kecil di tempat sampah yang lagi ngigitin plastik. Yang mana ketika gue center dari jauh, sembari gue tegur, anak kecil itu langsung ngeliatin mukanya ke gua. Itu bener-bener ya wajah anak kecil, cuman dia wajahnya serem Bang. Oh. Jadi dia tuh lebih ngigitin plastik, jadi kayak matanya itu lebih besar dari mata orang biasa gitu Bang. Nah itu anak kecil itu lari ke lubang pembuangan Bang. Oh, iya, Limbah Bang. Lubang pembuangan. Tapi kita tahan dulu nih Bang. Siap Bang. Nah tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Silmi ini, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian tonton ceritanya Bang Silmi dari awal sampai akhir, jangan ada yang skip karena ceritanya Bang Silmi ini bener-bener gokil banget nih. Nanti juga bakal ada dokumentasi aslinya. Dan sebelum gue lanjut lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin aja Instagram gue. Kalian DM di situ, nanti biar mempermudah semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup. Gue juga udah penasaran, jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita simak kisahnya. Iya Bang Silmi, bisa dimulai nih, awal ceritanya seperti apa nih? Di sini gue sedikit ngulas nih soal pengalaman kemarin gue nih. Awal-awal gue baru dapat kerja lagi semenjak gue 2 tahun nganggur. Itu di zaman-zaman Covid pandemi kemarin. Nah itu gue sempat blank juga karena cukup lama juga gue, kisaran 2 tahun lah kurang lebih itu gue nganggur.
Nah, ketika lagi di sepanjang gue nganggur itu, tiba-tiba temen ada ngabarin nih, bro, lo mau kerja gak? Cuman kerjanya security, jaga pagi juga, jaga malam juga, sip-sipan. Di mana bang? Di tempat gue jaga, kata dia gitu kan, di tempat gue kerja. Nah, pada akhirnya, ya bukannya pilihan sih buat gue, ya memang gue lagi berharap gitu. Kali gue dapat kerjaan yang lebih inilah gitu, lebih layak. Kasarnya ada uang bulanan lah gitu kan. Karena kan gue juga kan sekarang udah berkeluarga bang, punya anak istri gitu kan. Pada akhirnya otomatis gue iakan dong tawaran temen gue itu, karena buat gue itu rezeki yang ditolak. Iya deh bang, siap. Ya udah lu siapin CV lu, gue ngelamar lah nih. Nah, tap sampai sejauh itu gue melamar, akhirnya gue diterima bang, di interview lah. Sekali interview nunggu panggilan katanya. Terus nunggu panggilan itu kisaran seminggu bang, gue baru dipanggil lagi. Setelah awal gue interview. Nah, seminggu lamanya gue nunggu, gue dipanggil lagi. Itu cuman dibilang sama manajernya, HRD-nya tuh, kalau gue 2-3 hari lagi harus siap kerja di perusahaan tersebut. Di, ya bisa bilang daerah Bekasi lah ya, itu ruko-ruko gitu bang. Nah, di situ gue bilang siap pak, gue bilang gitu kan. Saya laksanakan tugas tersebut dengan baik. Ya udah, soalnya di CV juga pengalaman udah cukup baik. Saya udah baca semua pengalamannya. Berarti emang sebelumnya Bang Silmi ini udah pernah jadi security juga nih ya? Udah lama bang, di tahun kisaran kurang lebih 2000-an lah ya. 2001 atau 2002 gue pernah kerja di apartemen Bileza. Oh iya. Itu dari yayasan. Iya. Nah, di situ CV gue dibaca, akhirnya 2-3 hari lagi ke depan, Bapak mulai siap ya kerja di sini. Siap Pak. Kita bilang gitu kan, harus tegas dari security. Akhirnya udah syarat-syaratnya ditentukan sama RD. Syaratnya ini dan di sini ada jam jaga malam gitu. Jadi sistem security itu kan 12 jam. Nah, mulai gue jaga hari pertama bla 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 bla, gue masih salam perkenalan dong sama teman-teman. Nah, di situ keluhan yang gue saring dari mereka dalam canda tawa mereka, bercanda mereka, yang mana itu tentang lokasi yang gue jaga. Oh iya. Jadi yang gue pikir aman-aman aja gitu karena di pinggir jalan gitu, di jalan raya besar gitu kan perusahaan tersebut, gue pikir aman-aman aja. Nyatanya malah tempat gue jaga itu banyak sosok-sosok yang bermunculan bang. Oh iya. Ya terutamanya sosok anak kecil, terus di dalam kantor juga ada sosok di pojokan tuh, di satu ruangan lah ya, di kantor itu ada sosok yang suka nampakin dirinya berupa wujud tuh gelap, tinggi, besar, dan ternyata itu gondoruo bang. Oh iya. Awalnya sih ini hanya keluhan mereka yang disampaikan ke gua, anak baru gitu. Mungkin entah dia lagi ngobrol nyata atau dia lagi nakut-nakutin gua, kan wajar, namanya gua anak baru gitu kan. Itu nggak terlalu pikirin, nggak terlalu gua hiraukan lah. Nah, sejauh itu gua bekerja kisaran setengah bulanan, kurang lebih belum sebulan. Sampailah masuk hari apes gue, mungkin bukan hari apes ya, gimana sih ngomongnya ya, dibilang sial juga nggak bisa dibilang sial gitu bang ya. Jadi setengah bulan gue kerja di situ, sekali-kalinya tuh gue pertama kali dan sekali-kalinya gue ditampakin itu bang, adanya. Jadi waktu gue gembok pintu belakang segala macam, gue kunci, gue rantai gitu kan, karena pintu belakang itu pintu kaca. Jadi gue rantai, gue kunci juga, gue rantai juga. Itu gue dengar suara gitu-gitu bang. Itu posisi di belakang dekat dapur. Gue kata tikus nih atau kucing, biasa kan malam hari gitu kan. Tapi makin gue lagi ngelilitin rantai tuh di pintu kaca, kok makin rame suara itu, kayak orang mainin plastik gimana sih, kayak plastik sampah gitu, gitu-gitulah pokoknya. Kok makin rame gitu. Gue curiga dong, gue ambil senter di meja. Kan di belakang tuh ada meja jaga security, ada balai buat istirahat security jam malam. Jadi kalau hawa dingin atau musim hujan, kalau jaga malam nggak usah di luar. Gerbang dikunci aja, digembok, kita jaga di dalam. Ada tuh di belakang dekat dapur, kebun sih itu. Nah, itu ada gubuk buat balai security. Jadi kalau hujan nggak kehujanan kalau malam di situ. Ada kipas angin juga di situ, Bang. Nah, gue jaga, gue ambil di situ center. Gue penasaran nih. Coba gue ke kebun, gue senterin, nggak ada apa-apa. Cuman suara itu makin santer, Bang. Pada akhirnya gue maju, gue beranikan diri. Terus gue ngeliat sosok anak kecil lagi jongkok di tempat sampah pembuangan
limbah tuh, plastik-plastik. Itu lagi ngorekin sampah, lagi ngaur-ngaurin, lempar-lemparin, minggir-minggirin plastik trash bag yang gede tuh bang, yang plastik sampah. Kan jadi kalau sistem di situ di kantor, kalau sampah udah banyak nih dimasukin kantong trash bag plastik gede, diikat, dibuang ke tempat sampah. Jadi berplastik lah, tumpuk-tumpuk plastik tempat sampah itu. Nanti pada waktunya baru diambil untuk tukang sampah. Nah di situ pas gue senter, posisi gue senter nih, sosok anak kecil lagi ngebelakangin gue. Nah di situ sempet gue tanya, hei ngapain? Gue bilang gitu, sembari gue nyenter badannya nih. Hei ngapain? Tapi posisi anak kecil itu bang, yang gue senter kan belakangnya, palanya itu kayak orang nunduk-nunduk kayak makan sesuatu di tempat sampah tersebut. Gue penasaran, ada kali 2-3 kali panggilan dari gue gitu, teguran gitu, sapaan buat sosok itu. Hei ngapain? Di sini nggak ada anak kecil. Tuh dia nengok kayak orang keganggu mungkin bang ya. Gue juga nggak tahu ya, walau alam sih ya, saat malam itu di malam Kamis bang. Pas dia nengok, sosok itu matanya besar bang. Jadi anak kecil itu bukan anak kecil sungguhan, ternyata itu salah satu sosok yang berkeliaran di daerah situ, di wilayah tempat gue jaga. Iya. Jadi salah satu anak kecil tersebut itu matanya gede buat bang, yang gue lihat. Itu gue langsung matiin senter, gue teriak astagfirullahaladzim, gue bilang gitu. Itu dia lagi gigitin plastik trash bag yang besar itu bang. Jadi kayak nyari sesuatu di dalam plastik tersebut, di antara sampah-sampah itu. Gue balik lagi ke meja gue, sembari panik gitu kan, gue lari, gue ngambil kunci, gue buka dulu gemboknya gitu kan, slotnya gue buka dulu, pagernya, terus gue lari keluar. Sampai di luar, gue nongkrong di seberang tempat gue jaga itu ada nasi uduk malam bang. Kalau di daerah tempat gue jaga sih sebutannya nasi uduk racing lah, karena yang dagang orang Betawi. Nah, gue nongkrong di situ sembari nahan takut ya, dan sedangkan gue habis lari nih, nyebrang gitu kan ke tukang nasi itu. Tuh gue ngos-ngosan, sempat ditanya tuh sama babe, kan dia dagang tuh nasi uduk suami istri, udah agak tua juga sih, orang tua lah. Apa lu bang? Nggak apa-apa be, cuman yang ngos-ngosan lah gue, namanya gue lari gitu kan. Nah pas gue tersendat, akhirnya si babe bilang, jangan ditutup-tutupin, kalau security mah pengalamannya banyak dan hal wajar, apalagi jaga malam. Tuh yang lu tempatin dulu bekas rawa bang, kata dia. Karena si babe itu memang asli orang situ tuh udah lama, ya orang dulu lah gitu kan. Pas dia lagi panjang cerita soal lokasi tempat gue jaga, tuh gue potong, be sorry nih, kita mau jujur lah, jadi ngerasa risih jadinya gitu kan, jaga malam nih, kan kita baru nih di wilayah ini. Saya baru aja ditunjukin, ditemuin sama sosok anak kecil be, cuman matanya tuh yang saya lihat pas dia nengok gede banget be. Astagfirullahaladzim, kata babe gitu, hati-hati bang, sering-sering baca sholawat aja, soalnya emang banyak di situ bang. Lu belum lihat yang Gondoruo ya? Itu dulu bekas pohon bembem tuh, pas di kantor tuh, dalam kantor bekas pohon bembem, pohon bacang gitu. Itu pohon gede. Nah itu penghuninya Gondoruo, kalau kata aki-aki itu. Nah gue kan tambah jadi, takut gue nih tambah merinding. Ya udahlah be, insya Allah mah nggak lagi-lagi dah ditampakin sama yang kayak gitu. Nah kisaran berapa jam lah lamanya di jalan raya tuh gue neduh di tukang nasi uduk. Udah mulai pleng lah kan, hawa takut gue tuh udah mulai hilang. Nah si babe itu makin jadi nih ceritanya. Di jalan raya ini juga pernah ada kecelakaan pecah pala, yang mana ya sosok tersebut gentayangan si korban kecelakaan tersebut. Jadi kan di daerah situ kan tempat gue jaga masih banyak bengkel-bengkel nih yang demen-demen balap begitu kan, namanya zaman itu kan. Nah itu ngetes motor di situ, akhirnya maur, terus kelindes, palanya hancur gitu bang. Ya nggak ngerti dah kayak gimana bentuknya, tapi setelah kejadian itu si almarhum gentayangan. Nah awalnya gue udah enjoy nih sama rasa takut gue nih, gue udah mulai ngilangin dikit-dikit karena masih cukup larut lah waktu jaga gue nih, belum habis ya kan. Kan gue turun jaga, selesai jaga lah bicaranya, itu jam 7 pagi baru selesai. Itu emang Bang Silmi sendirian ya? Sendiri, jaga malam itu ya? Sendiri, security semua tuntutan sendiri. Jadi jaga pagi sendiri, jaga malam sendiri. Cuman di rolling, 3 security soalnya. Nah akhirnya gue udah mulai ilangin rasa takut. Babe itu tetap ngomong soal horor-horor nih di wilayah situ.
Gue potong lagi, udahlah beh, jangan ngomong-ngomong kayak gitu, kita mau balik jaga aja. Gue bakar rokok sebatang sembari jalan santai. Gue duduk tuh di depan, karena ngadepnya langsung ke kebun pinggir jalan. Di pos depan ya? Iya, di depan lah gitu intinya tempat gue jaga. Di parkiran mobil. Akhirnya gue ngerokok, nyetel musik tuh di HP. Itu gue ngeliat kayak ada sosok tuh, kayak ada orang tuh bolak-balik kayak orang keder. Itu di gerbang kebun seberang depan mata gue nih, kebun kosong. Itu gerbangnya sangat panjang bang. Ada kisaran 3 meter lah tuh gerbang. Itu bolak-balik kayak orang keder, nunduk itu orang bolak-balik. Gue ngeliatnya tuh orang gitu awalnya. Orang dia pakai pakaian sih bang, pakai pakaian gitu. Maksudnya kagak telanjang atau enggak kayak misalnya kita ngelihat Pada umumnya lah ya. Nah, ngeliat sesuatu nih, makhluk gitu kan, pocong apa gitu pakai kain kafan dong. Ini enggak, gue ngeliat tuh orang berpenampilan. Iya. Pakai pakaian kayak kita gini. Bolak-balik cuman nunduk aja tuh orang, kayak orang keder. Dari kanan ke kiri, balik lagi dari kiri ke kanan. Bolak-baliknya di wilayah itu, di depan gerbang kebun kosong itu. Iya. Nah, gue lagi ngerokok, denger sholawatan di meja. Dah, itu orang nyari apaan ya? Gue pikir mah anak muda naik motor, apa HP-nya jatuh, apa barangnya dari kantong jatuh, dia masih nyari aja di situ kan. Gue samperin Itu kejadiannya udah lama dari gue singgah di warung nasi tuh, di tukang nasi uduk dari tempatnya si Babe. Itu udah lama gue cabut dari situ, gue udah lama. Terus gue nongkrong di tempat gue jaga, ngeliatin ke kebun kosong itu kan karena di depan gue langsung. Nah sosok itu muncul tuh. Nah akhirnya gue penasaran, dengan rasa penasaran gue samperin, gue bangun. Karena kan dari pinggir jalan raya tempat gue jaga tuh dibatasin sama inian lah. Kan gue bukannya gerbang sih bang, inian rantai. Gue rantai panjang gitu kan. Biar nggak ada kendaraan kalau malam pada parkir di lahan gue gitu. Jadi gue rantai panjang. Nah gue sampai disetak di rantai tuh, batas gue diri. Bang, cuman dia di seberang. Bang, nyari apaan? Nunduk kayak bang, bolak-balik kayak. Nah gue penasaran terus kan. Gue samperin lumayan ada teman ngobrol nih ya kan. Udah dikit lagi mau subuh itu bang. 2 jam lagi mau subuh lah kisaran. Itu gue samperin. Bang, nyari apaan sih? Kayaknya bingung amat. Kali kita lihat, tuh dia langsung nengok, berhenti dari jalan, nunduk posisinya, terus dia nengok ke gua, tuh muka hancur bang. Terus otaknya dia nih keluar bang. Nggak taunya itu korban yang meninggal kecelakaan. Ya? Iya. Gua cabut lagi bang, gua balik ke tempat gua jaga, gua kebalik. Nah di situ gua campur aduk bang, gua keingetan yang sosok bocah tadi, gua keingetan sosok yang di depan tuh, yang kejadian laka gitu kan. Nggak bisa tidur kok bang, cuman gue di balai aja udah, gue duduk setak di pojokan di balai, di belakang tuh di kebun. Nah lagi anak-anak begitu, itu gue dengar suara kayak begitu bang. Nah gue tambah danger dong, tambah panik dong gue, karena udah halu gitu kan, gue udah kemana-mana pikiran gue kan udah suges gitu. Tapi dengkulnya mau lari susah bang, gue bingung ya kan. Adalah gue beraniin lah, gue diri. Gue jalan 3 langkah ke kiri, itu samping di tempat jaga security yang di belakang, itu ada pohon jambu air bang. Gue penasaran di situ. Memang gue nggak inget lagi malam itu kalau pohon jambu itu banyak diomongin sama karyawan. Biasanya nggak malam banget dia muncul. Biasanya jam 7 jam 8 itu ada sosok di situ muncul, nampakin dirinya ke karyawan. Nah ketika gue dengar suara, nggak tahu yang gue lihat apa di pohon jambu itu, badan segitu besarnya pohon jambu ketutupan sama 2 kaki bang. Wah. Jadi ada kaki lagi diadu-adu ke badan pohon. Kayak uncang-uncang gitu ya? Iya. Nah itu dari ujung pohon sampai bawah tuh, sampai akar, sampai tanah. Itu yang gue lihat kaki doang, kagak ada badannya. Di situ gue baru kuning gue, kalau ibarat kata orang mabok mah mungkin gue muntah uger bang. Iya. Gua ngibrit sadadanya, gua lari lagi keluar. Karena nasi uduk racing itu scene-nya tuh bukannya sampai pagi bang, sampai jam 5:30, jam 6 lah dia baru tutup. Gua cabut lagi ke jalan raya itu bang, gua ngos-ngosan. Terus si Babe lagi rebaan tuh, lagi merem lah gitu kan. Nah si nenek yang ngomong scene-nya, lalu ngapa lagi, balik lagi, lapar lagi loh. Kagak enak banget ini jaga ya, kita baru buat kerja lagi, bingung jadinya nih. Serba salah gitu bang, ngos-ngosan tuh. Belum ada 1 bulan ya bang? Iya, kisaran 1,5 bulan lah kurang lebih. Iya. Nah di situ scene-nya malah cerita lagi bang.
Lah itu jambu air mah dari dulu mau ditebang kagak bisa-bisa bang. Dari zaman pembangunan di situ. Ya Allah, gue langsung nyesek itu hati gue. Dada gue langsung nyesek kayak orang kagak bisa napas. Pantes aja orang karyawan pas inget gue gitu, pas gue inget karyawan pada ngomong sama gue, jangan malam, sore juga suka ada yang muncul nih di pohon jambu air. Ternyata itu dia sosoknya. Yang gue lihat tuh satu pohon itu ketutup sama 2 kaki bang. Itu kaki panjang sampai atas, nggak kelihatan dia badannya. Iya. Nah di situ gue mulai, ya udahlah. Di sini mungkin tos-tosan gue dalam hati gue punya keluarga soalnya gue butuh makan gitu kan, dan gue harus nyari rezeki gitu kan buat keluarga gue. Gue balik lagi, udah deh Nyak, cukup, jangan ngomong yang lain-lain dah soal urusan di kantor itu, di ruko itu. Kita mau jaga lagi, insya Allah udah nggak ada apa-apa. Gue duduk lagi di depan bang, cuman kok perasaan gue nggak enak gitu. Wah gue ngeri ada apa-apa nih, kan biasanya kan kalau tindak kejahatan itu kan mendekati jam-jam subuh bang. Iya. Banyak kejahatan ya kan yang bermunculan. Akhirnya gue ngeri, namanya lokasi gelap, kalau malam kan semua lampu dimatiin. Gue ngecek, ngontrol ke belakang. Memang itu kan udah urusan gue lah, ngecek-ngecek. Ya kewajiban gue untuk ngecek-ngecek. Gue bawa senter, gue buka gerbang, gue masuk lagi lewat samping bang. Ngelewatin pohon jambu itu. Itu gue pede aja bang. Walaupun kalau boleh jujur gue minta, kalau gue boleh pulang, gue minta pulang bang. Iya. Cuman kan tuntutan kan, gue paksain bang. Gue nunduk, kayak bawa senter-senter, gue senterin ke bawah ke jalanan, gue nunduk. Karena ya itu yang gue inget kaki segede gaban bang. Di pohon jambu itu gue jalan. Cuman hawa doang kagak enak bang. Cuman gue nggak tahu tuh masih ada apa kagak tuh di samping gue nih. Karena pas gue lewatin tuh samping gue pohon jambu. Gue nggak tahu tuh kaki masih ada apa kagak segede gitu. Gue jalan ke dapur. Perasaan gue nggak enak gitu kan. Gue senter nih. Pas gue senter di pintu kaca yang tadi gue bilang tuh, pintu belakang kan, pintu kaca 2 gitu kan. Nah itu pas gue senter ke dalam ruangan, itu sosok Gondoruo diri bang, gede tinggi begini nih. Di dalam kantornya nih? Di dalam kantor. Itu gue dari pintu kaca, gue senter dari luar. Di situ baru gue bilang, woi, gue gituin kan. Siapa lu? Gue bilang gitu kan. Gue lagi jaga. Karena gue saking tololnya bang, gue teriak. Saking paniknya gue teriak. Karena buat gue apa? Ya itu, gue tos-tosan dah malam ini. Gue kerja ini buat anak bini. Gue nyari nafkah buat keluarga. Kalau lu ganggu, gimana gue bisa konsentrasi kerja? Lu siapa? Kalau lu mau muncul, tunjukin lu. Gue gituin sampai gue teriak-teriak kayak orang gila gue bang di dapur. Ya mentok bang. Jadi cuman hawa takut yang campur aduk sama jadi emosi. Lu lawan ya? Iya, mau kagak mau gue lawan. Nah itu sosok. Dari sosok gede itu bayangan hitam tuh. Gondoruo. Itu mudar bang. Kecil kayak bayangan lu di tempat gelap kan gede tuh. Kalau gue deketin. Nah, lu ngejauh, tuh bayangan makin kecil. Kecil, abis sampai nitik di tembok. Di dalam ruangan tuh. Nah, di situ gue mulai lega. Alhamdulillah, gue bilang, gue balik kanan, gue kebalik nih. Muter lagi kan, dekat pohon jambu. Gue duduk di situ. Itu pas gue duduk, samping gue anak kecil yang ada di tempat sampah, bang. Wah, yang tadi lagi nih? Yang di tempat sampah. Pas gue nengok, naro di meja, ini kan balik, depan gue langsung meja nih buat naro kopi gitu kan, air kalau malam gitu kalau gue haus. Gue taruh center, pas gue duduk, baru gue angkat kaki gue tetekin ke balik tuh, dua-duanya. Gue pengen senderan ke tembok. Pas gue nengok di samping gue ada sosok itu bang, lagi megang plastik, sobekan plastik, digini-gini sama dia. Jadi berisik. Pas gue nengok, itu gue teriak lagi, lu ngapain? Gue gituin kan. Gila lo ya? Gue bilang gitu. Itu hilang bang ternyata. Pas kita bentak begitu. Ya memang sih, ya walau alam ya, yang gue dapetin pelajaran sih dari orang tua ya, bisa dibilang ya. Yang namanya hal-hal kayak gitu, itu cuma sugesti kita bang. Kalau kita berpikirannya apa, ya sosok itu berubahnya jadi itu. Itu gue kepikiran ya pas jam siang di rumah, akhirnya gue main lah nih, karena dari rumah gue tuh ke tempat gue kerja nggak jauh bang. Nah di situ gue ngobrol sama security nih yang masuk pagi. Lah lo kemari bre? Bukan lagi libur? Iya, numpang ngopi mau ngobrol aja sini. Nah gue ngobrol deh tuh sama karyawan jam makan siang.
kan pada di luar tuh kan, habis pada makan siang lah, yang di warung lah, apalah gitu. Lah bukan lagi libur pak? Iya pak, karyawan pada ngomong OB segala macam. Iya, ini lagi main aja sini nih, gitu kan. Nah ngobrol deh tuh. Gimana kalau jaga malam? Aman nggak? Selalu aman pak, cuman badan jadi nggak enak nih, gara-gara jaga malam. Loh, semalam tadi nih, kata dia gitu. Iya, emang kenapa? Kan tuh yang nanya ya, sekelas kayak HRD gitu dah. Nah, gue ulas di situ. Gini pak, gue ceritain gini. Ah, biasa itu mah, emang sering. Semua karyawan sini pasti ngalamin. Nggak ada yang kagak pernah ngalamin, pasti ada yang ngalamin. Semua ngalamin. Situ udah ngalamin juga ya. Nah, baru tawa-tawa ngobrol, OB keluar nih, abis buang sampah. Loh, bang, bukannya lagi libur? Iya, bang, lagi libur. Cuman kita lagi main ini. Iya. Lagi ngobrol. Kayak seru banget ini ngobrol. Kenapa? Ini, si RD ngomong deh tuh. Si bapak ketemu ini. Waduh, saya di kamar mandi. No. Kalau mau tahu, nggak tahu kuntilanak, nggak tahu kuntilanak, tahu apa? Pokoknya sosoknya perempuan. Hati-hati pak. Dan dia ngomong deh tuh, si OB. Pas buang sampah malam, saya pernah tuh ditarik kaki saya sama anak kecil itu. Tuh anak kecil mainannya di kaki pak. Senangnya di kaki. Pas saya ditarik kaki saya kan mulai langkah saya berat tuh habis buang sampah tengah malam. Nah saya sakit pak di rumah pak, sampai saya inilah bukannya ini ngerasa badan kagak enak, saya berobat ke orang pintar, mungkin diurut sama beliau nanti sembuh kali, entah masuk angin entah apa gitu. Kaki saya sakit banget pak, berat banget dilangkahinnya. Akhirnya pas dipegang sama dia, ini mah bukan masuk angin, bukan dari betisnya, bukan karena masuk angin atau apa banyak gerak, bukan. Ini kamu ada yang nyenengin, ada yang gelendotin, kata orang pintar itu. Lah, kirain nggak ada apa-apa. Orang saya kemarin mau ngurut doang gitu. Iya, ini pas dipegang bukannya masuk angin, pegel karena capek, bukan. Apa pada apa sih ngumpul gitu, urat-uratnya bukan. Jadi ada yang gendong, kamu gendong orang ini di betis gitu. Anak kecil. Ketempelan ya. Jadi anak kecil itu jahil. Dia sukanya megang kaki gitu, megangin kaki ya. Pas diobatin kan dikasih air tuh, dijampe kali gitu bahasanya, dikasih air. Tuh orang pintar itu ngomong sama si OB nih, bang besok kalau kerja jangan buang sampah selewat maghrib atau pas maghrib. Kalau emang dilarang lah ya. Kalau emang sampah banyak, taruh aja rapihin di dalam. Nanti buangnya besok pagi. Soalnya kalau udah pas maghrib atau lewat maghrib udah malam lah, intinya udah sore. Yang ada di situ nggak terima. Jadi marah nih. Iya. Nah di situ cerita sama gue begitu gitu. Tapi alhamdulillah sih bang, saya cuman ditemuinnya begini-gini sama sosok anak kecil itu. Cuman saya ngeliat jelas anak kecil itu matanya gede banget sampai kayak mau keluar. Gue bilang gitu kan. Wah bang, kalau abang ngeliat sampai sejelas itu mah saya malah ngeri ini bang. Kalau saya mah sosoknya memang kagak begitu paham bang. Cuman saya tahu di situ anak kecil, itu aja. Soalnya pernah saya ngelempar sampah dari jauh, itu kena anak kecil palanya. Nah di situ gua bisa artiin mungkin kemarahan dari anak kecil itu kali. Iya. Jadi udah berapa hari lamanya dia pernah ngelempar sampah dari jauh tuh kan udah gelap, udah 8:30 malam kata dia. Jadi belakangan nggak ada lampu, pun kelapa tempat sampah gitu. Nah dilempar sama dia dari jauh. Nah itu anak kecil ternyata ada di situ palanya kena. Besoknya kan jaga pagi nih, jaga pagi malam lagi. Di malam kedua lebih parah bang gua. Oh iya, habis besoknya libur lah ya. Iya, jadi gue nyeduh kopi, gue taruh meja nih di depan jalan raya tempat gue jaga. Langsung pemandangan jalan raya sama kebun yang tadi gue bilang. Gue naruh kopi masih panas bang, sama ngerokok nih. Terus gue megang HP kan sering main game tuh gue, karena kan ada wifi kalau jaga di situ. Nah gue main game, rokok gue taruh meja nih udah gue bakar. Samsu sama kopi belum sama sekali gue minum bang, seuyup juga belum gue minum. Itu pas gue lagi sibuk main game, pas gue nengok kopi gue habis. Wah, kopi gue habis, rokok gue tuh nyalanya kayak ada ngedot, baranya marong bang. Iya. Nyanter gitu merah baranya. Samsu kan atau sendiri baranya kan tebel, itu nyalanya marong bang. Habis kesedot rokok gue, sampai full, sampai kagak nyisa puntung kecilnya juga nggak nyisa.
Kalau orang kan ngerokok Samsu, puntungnya masih agak panjangnya dibuang karena panas. Iya. Kan dia nggak ada busanya kalau Samsu. Iya. Itu habis rokok. Padahal nggak lama gitu ya Bang? Nggak lama. Itu paling, ya elah, 2 menitan kali kurang lebih. Itu gelas kopi kosong. Nah di situ gue mulai, wah parah nih malam ini nih. Dalam hati, gue cabut lah tuh ke belakang. Kunci, rantai, gerbang, gue ke belakang. Udah gue buat tidur dah, jaga malam hari ini gue tidur dah. Ini malam kedua nih. Itu kisaran jam berapa nih Bang Silmi? Itu kisaran jam 10:30. Pas tutup kantor aja. Padahal Kan jam 5 pada pulang. Iya. Kadang ada yang lembur. Lemburan. Lembur itu beberapa orang sih, nggak banyak, nggak semuanya karyawan. Itu kadang sampai jam 9. Iya. Cuman lembur karyawan kan dari jam 5 jam 9 itu kebanyakan ngobrol sama security, nemenin security jaga biasanya. Iya, biasa Jadi ya. kerjaannya mah cuman ya seberapa sih waktu kerja lo gitu kan. Kalau jam lembur, selebihnya dia kongko. Ngabisin waktu lembur gitu kalau kita bilang. Masih ada karyawan. Karena kalau pulang lewat pintu belakang, jadi pintu belakang belum gue kunci. Iya. Pak, mau keluar pak, mau balik udah malam. Gue harus buka pintu gerbang yang di depan dong. Iya. Oh iya siap bang. Keadaan gue lagi rebahan itu. HP udah gue matiin, udah gue nggak mainin. Gue rebahannya udah gue usahain gue buat tidur gitu kan, daripada lebih parah nih gitu kan. Akhirnya udah. Oh iya pak siap. Gue buru-buru tuh keluar ke pintu samping. Gue buka rantainya, gue buka gemboknya, gue pakai kunci, gue buka lilitan rantainya, gue pelongoin gerbang. Lah, pas gue ke belakangnya, mau bilang, Pak, gerbang udah saya buka, no, kalau mau keluar silakan. Mau ngomong begitu gue. Itu makhluk kagak ada. Itu karyawan kagak ada. Yang tadi minta Bukain gerbang, itu udah setil pakai jaket. Udah setil pakai jaket, pakai helm. Pak, saya mau keluar. Cuma ngomong gitu. Pas gue udah buka pintu gerbang samping, lilitan rantai juga udah gue buka, gemboknya gue buka, gue ke belakang. Kata gue nih lama banget yang mau keluar gitu. Lampu motor juga belum kelihatan. Kan kalau mau pulang kan lampu motornya nyala. Iya. Karena jam malam ya. Sorot ya. Gue samperin lah ke bawah, ke kebun tuh kan, tempat parkiran motor. Kagak ada satu orang pun di situ. Gokil dia. Lah gue pede dong, dalam arti gue nggak sugesti kemana-mana nih kan. Gue terusurin tuh langsung tuh, gue lewatin parkiran motor, lewat pintu belakang tuh, pintu kaca. Gue ke dalam. Pak, tadi siapa yang mau keluar ya? Udah rapi. Saya bukain dong gerbang samping, gue bilang gitu kan, biar motor bisa keluar. Belum ada yang pulang, masih banyak kerjaan. Nah di situ gue, pala gue langsung kayak ngebul bang, ping, langsung begitu kayak darah gue nih kayak muncrat, langsung gede pala gue. Kira udahlah, gue balik lagi. Kenapa emang pak? Ada yang teriak begitu tuh di mejanya lagi depan komputer. Nggak apa-apa pak. Kirain tadi ada yang mau pulang. Wah lu, ada apa ya? Diledekin sama dia gue. Nah gue cabut lah tuh, balik aja ke balai. Dalam hati mau gue udah baca-bacaan tuh bang. Wah ini makin parah, gue udah yakin nih makin parah nih malam ini. Terus gue ngomong sendiri bang, kayak orang gila bang di balai. Ya assalamualaikum, masing-masing dah. Soalnya setiap jaga kayaknya udah 2 malam saya diginin mulu. Jangan lagi-lagi dah. Soalnya kan saya juga kan di sini niat saya baik, tujuan saya baik. Saya buat nyari duit buat keluarga. Gue bilang gitu kan buat anak istri. Tolonglah sama-sama di jalannya aja gitu. Jangan saling jangan saling ganggu. Nah di situ udah ampun gue cerita sama security nih yang lainnya. Sampai gue malam itu sebelum gue cerita nih itu besoknya sama teman-teman security satu tim. Nah di malam itu pas akhir cerita gitu gue udah panik dah, udah nyerah dah. Wah udah nggak beres nih, makin parah nih malam nih. Gue ngeri diri gue yang kenapa-napa bang. Soalnya kagak ada bala bantuan dong. Gue jaga kan sendiri di malam itu. Gue cabut nih ke temen gue. Karena malam itu kalau nggak salah ya jadwal gue apa jadwal dia ya, seingat gue gitu. Ya pokoknya malam jaga itu sebenarnya bukan malam gue kalau nggak salah gitu. Gue backupan temen nih. Nah, tukeran shift. Nah, akhirnya gue jalan, terusurin gang ke rumah teman gue. Sampai rumah teman gue gedor-gedor, Jack. Assalamualaikum, Jack. Yang bukan bininya tuh. Ah, bang, malam-malam. Bukan lagi jaga. Jack mana? Ada dalam. Lakinya keluar nih. Apa lu? Sini masuk. Ngobrol deh tuh kan gue sama lakinya. Wah, parah Jack gue. Malam kedua begini, gini. Gue ceritain kan. Tadi Pak ini juga jatuh dari kamar mandi, terus si OB juga ngomong begini-gini soal kronologi sosok-sosok yang ada. Wah, gue kayaknya bingung nih, Jack. Apa gue sudahinnya gawean? Jangan. Kerjaan karena lagi susah, gitu kan. Biar gaji kita belum UMR, tahanin aja, gitu kan. Sampingannya kan lumayan, kata teman gue nih. Bukan masalah itunya sih, ini kayaknya bahaya nih. Kayaknya nggak ini sama gue nih. Ya, gue kalau boleh jujur, gue lebih parah dari lo pernah. Gue lagi tidur di balai belakang tuh, di tempat kita jaga. Gue dipindahin ke musola.
Terus gue tidur musola, gue dipindahin ke dapur. Cuman gue nggak ngomong aja, gue telan sendiri. Habis mau gimana, kan tuntutan, resiko kita kerja. Ya gue cuman berharap dan gue selalu berdoa, bang, asal jangan gue nggak bisa pulang. Mau diapain juga, diledekin kayak gimana, dibercandain, diisengin kayak gimana, nggak apa-apa. Asal jangan gue nggak boleh pulang. Kalau gue nggak boleh pulang, gue bingung soalnya di rumah anak bini gue nungguin. Dia tidur pulas. Kalau jaga malam kagak berani dia begadang. Kagak berani, matanya strong 24 jam. Nggak berani keliling. Karena dia paham lokasi tersebut. Jadi dia tiduran, lagi pulas-pulasnya dia tidur katanya. Itu pas malam itu hujan deras kata dia. Jam 1 gue sadar gue ada di musola. Hari berikutnya gue tidur di musola nih. Mungkin emang gue disuruh di situ karena di luar dingin atau gimana kali. Hari berikutnya gue tidur di musola. Gue dipindahin ke dapur. Gue ngeletak tanpa apa alas. Di ubin dapur, di keramik dapur, gue ngeletak, lu bayangin. Cuman gue masih berharap apa dan gue bersyukurnya apa? Jangan sampai gue nggak bisa pulang. Lu umpetin gue di mana, apa di mana, jangan. Gue berharap jangan, karena apa? Gue punya anak istri yang nunggu gue. Itu kata temen gue si Jack. Anjrit, gue bilang berarti parah Jack ya. Parah bang. Makanya ya lu yakinin diri lu lah, kuatin diri lu. Tapi kalau lu nyerah, ya gue juga angkat tangan bang. Gue cuma bisa bilang sebagai teman, kapan lagi lu sekarang lagi susah nyari kerjaan. Apalagi kemarin kan pas zamannya COVID. Sekarang lagi susah nyari kerjaan. Lu tahanin aja bang. Pokoknya lo jantin dia lah, doa lah, apalah gitu. Apa lo salam-salam begitu lo masuk malam nih, lo salam-salam lah, lo permisi lah, apalah. Kalau lo mau ngunci ini. Nah dikasih tahu sama dia, kalau di kamar mandi dapur bang, kan itu langsung depannya kan langsung kebon tuh, kayak gelap gitu semak-semak. Nah lo kalau ke kamar mandi dapur, pertama lo masuk malam nih baru absen, langsung lo nengok ke kamar mandi dapur. Di situ lo numpang-numpang, permisi kayak ini mau jaga malam nih ganti shift gitu. Ngomong di situ. Nah di tempat sampah itu kan ada lubang tuh kayak sumur bang, ada lubang 2. Nah itu buat limbah tuh bang, air kotor di situ, kayak air bekas cucian piring apa larinya ke situ. Nah itu tempat lubang itu tempat sosok anak kecil itu muncul bang, kalau kata si Jack. Yang mainin plastik sampah. Iya, jadi sosok itu munculnya dari situ. Terus dia mainin sampah, nanti kalau udah bosen dia turun lagi ke situ, masuk lagi ke situ. Itu dia keluar biasanya jam berapa? Jam setengah 12 malam, kisaran jam setengah 12 sampai jam 12 dia baru keluar. Ntar dia balik ke lubang itu jam 1. Lu sabar aja, kata dia. Lu sabar, dia cuma sejam kalau gue perhatiin. Karena temen gue kenapa? Dia nggak berani, nggak bisa apa-apa. Cuman karena kepekaannya dia gitu, dalam arti peka, ya dia bodo amatan gitu. Sama hal kayak gitu. Malah yang ada, kalau kata dia diajarin, lu makin berani, makin takut yang kayak gitu nyamperin lu. Tapi kelihatan, kalau dia ngisengin lu nih, lu ngeliat dia, tapi dia nggak berani deketin lu, nggak berani parah sama lu gitu, jailin. Pas gue dikasih begitu sama dia, yaudah lah Jack, lu ke depannya lah, nemenin gue lah, dikit lagi udah mau pagi gitu kan. Ya udahlah, kagak usah, lu langsung balik aja, udah jam segini nanti lu pagi balik lagi buka gerbang gitu kan, 6:30. Lah emang kagak apa-apa, cuman kan gue ngerasa gak enak dong, ini kan tuntutan gue, ini pekerjaan gue, ya kan tanggung jawab gue. Akhirnya setelah ngobrol sama dia, pamitan, habis kopi segelas di rumahnya, gue cabut itu kisaran 4:30, gue cabut dari rumahnya, balik lagi ke tempat jaga. Nah di situ gue mulai ada rasa dorongan dari omongannya si Jack ini, teman gue nih yang orang lama, penyemangat lah buat diri gue gitu kan. Jadi gue kalau gue dengar suara suges apapun gitu di dalam, kayak ada suara gelas plastik jatuh tak gitu kan, apa suara orang langkahan orang tuh, telapak kaki orang duk kayak orang gedor-gedor gitu. Nah itu gue udahlah gitu kalau gue. Ya mungkin dalam cerita gue sih segitu aja bang, karena ya lagi-lagi ya ini namanya jaga malam gitu kan. Ya mungkin resiko dari security lah, kalau nggak kejahatan ya makhluk tersebut, musuhnya. Iya. Hantu lah gitu. Iya. Jadi mungkin Bang Silmi ini jadi terbiasa lah ya. Ya kalau nggak mau nih. Iya, mau nggak mau sih. Kalau terbiasa mah jangan sampai dah. Gitu. Iya. Jadi, cuma mau nggak mau. Dan itu waktu itu masih tetap bekerja di ruko itu tuh ya? Masih tetap sampai sekarang nih, kurang lebih gue udah hampir 5 bulanan nih bang. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Dari awal gue cerita sampai sekarang itu pun pengalaman cerita gue itu sampai sekarang gue masih jaga bang. Itu udah berapa bulan nih? Itu sekarang ini gue jaga udah alhamdulillah udah sampai kurang lebih 5 bulanan bang. 5 bulan ya? Nah, 5 bulanan gue udah jaga di sana. Gokil. Gue pikir tuh
udah nggak kerja di tempat ini. Kapok gitu biasanya. Iya. Ya, lagi-lagi ini dorongan motivasi dari teman sendiri, Oh, Bang. yang tadi Bang Jack itu ya. Bang Jack. Sekali lagi makasih banyak nih Bang Silmi udah siap. meluangkan waktunya buat berbagi pengalaman mistisnya di tempat Bang Silmi jaga nih. Oke, Bang. Sukses terus dan salam buat keluarga, Bang. Siap. Amin, amin, amin. Nah, sekian nih kisah pengalaman mistis yang dialami sama Bang Silmi ini di tempat kerjanya, dan Bang Silmi ini juga emang masih kerja nih di ruko angker ini Bang ya, di daerah Iya, Bang. Bekasi. Nah, jadi buat kalian semua yang nonton ceritanya Bang Silmi dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Silmi ini. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa banget langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung DM aja ke Instagram gue. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup. Sekian gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Silmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Silmi, makasih banyak.